Tes, 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 oh ya, tes, tes, oh ya, tes. Ada suaranya. Amin. Terima kasih doanya, Masya Allah. Mentis suaranya nih. Rupanya ada. Iya, iya, iya. Sehat doakan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Wayang jalanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gipnya. Gift, terima kasih. Arida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejelas saja. Ini mudah-mudahan. Mudah-mudahan ingat suaranya kada nyaring. Assalamualaikum sahabat. Napa kita judul malam ini nah? Al-Fakirah Haji Idris Hajah. Makasih Hajah. Masya Allah Hajah. Idris. Ngalih ulunya mengharapkan nih. Ganti pangnya nyaman-nyaman jangan. Terima kasih yuk. Gipnya Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebertaan. Ya anjir. Masya Allah. Ini kena lubalah. Terima kasih bah. Waalaikumsalam. Haja Rahmat Haid. Masya Allah. Terima kasih. Thank you. Sudah ulun ganti semalam tuh gurai. Apa nyangaran kah? Waalaikumsalam Rahmat Hidayat. Terima kasih doanya. Masya Allah. Malam Jumat. Al-Fakirah. Terima kasih. Maka abah tadi lepul lihat. Mana nabu ya? Ya kah, bah? Amin ya rabbal alamin. Amur tapin. Inge bah. Nah lilit nah. Kada tahu lagi di mana. Oh siang tadi kah bah pian lep. Temanya kada tahu nah. Sultan, terima kasih Sultan. Nah ini yang lilit nah. Lelet kah kada kalau lah. Haja Idris, makasih. Terima. Nah, kenapa jadi lelet ini? Amalan yang bagus diamalkan malam Jumat. Napa beguru? Malam Jumat baca suratul Kahfi, perbanyak membaca salawat. Yang perbanyak membaca salawat kalau hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat. Dan membaca suratul Kahfi itu boleh malam ini, boleh pagi besok, boleh juga sore besok amalannya. Kalau khusus hari Jumat, Tajibul Pana, aduh judulnya berat. Siapkan sebelum mati, wah kakak pikut. Ini Fazadu faina ila jadi takwa. Guru, bolehkah istri memanggil suaminya dengan panggilan abang? Boleh, jangan ada bapak. Ini abang, asal jangan disambut abang yang ada abang pian. Adalah. Ya, boleh, jangan ada bapak. Iya. Ada apa-apa. Al-Qadri 100 kali bagus.
Ya, malam Jumat. Enggih. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang telah bergabung. Terima kasih. Sukarman. Ora tolong doakan mudahan yang ulun niatkan kabul, amin ya rabbal alamin. Kayak apa guru sembahyang taat itu? Sembahyang taat itu sembahyang 2 rakaat aja. Okay. Sembahyang awabin namanya. Guru bolehlah belajar guru. Boleh, tak harus belajar. Siapa madakan kada boleh belajar? Yang disuruh. Minta rida guru, adakah ciri-ciri orang yang pernah meninggal? Ciri-ciri orang yang pernah meninggal. Maksudnya apa tuh? Ciri-ciri orang sudah meninggal. Yang parah. Ciri-ciri orang yang parah. Parah kah apa pernah kah? Amin ya rabbal alamin. Basamut kepala. Oh, mati suri maksudnya lah. Siapa tuh? Kada tahu lah. Iya, Sukarman. Oh, parak meninggal. Amun parak meninggal itu kalau ciri-cirinya yang Allah tahu ada 2 biasanya tuh. Satu, bila rambut itu dicabut. Tak umpat anunya nih, apa namanya? Akar rambutnya tak umpat. Akar rambutnya tuh tak umpat kalau orang hendak meninggal tuh. Dicabut akar rambutnya tuh tak umpat. Yang kedua, kalau dipusut tangannya tuh kada berbunyi. Tangannya, pokoknya anggota badannya lah kalau dipusut kada berbunyi kayak ini kada. Kalau orang meninggal tuh mulus, kada ada berbunyi grising tangannya. Ujar orang lah, inggih. Pernah mati bang kita, maksudnya tuh pernah mati ya kayak apa tuh, yes. Waalaikumsalam guru pian tuh aslinya orang mana? Orang Kurau. Salam kenal ulun dari Tabukan. Oh, Kabul Murong, masya Allah. Yajid, terima kasih. Inggih Yajid, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yajid Ibha. Bismillah. Inggih, terima kasih yang hadir sebertaan. Terima kasih. Wahyu, kenapa judulnya kita nih yuk? Nang pina nyaman judulnya. Yang nyaman kita paham, orang paham judulnya. Amin ya rabbal alamin. Adiansah. Masya Allah, terima kasih doanya. Terima kasih loporennya, masya Allah. Enggih. Terima kasih loperen. Menyusup beruang yit guru malam Jumat. Tadi memasin rumput, rumah mesinnya kada bagus. Jadi bemandak lep pulang. Jadi terima kasih. Wayang jalanan, terima kasih. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Itu tetap jaga gambarnya. Ya, apa itu? Terima kasih wayang jalanan. Guru mantiana sebagaimana caranya supaya kami bertambah cinta lawan perguruan. Cinta dan perguruan itu, cinta itulah rasa cinta itu diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kita. Cinta itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala terhadap kita. Jadi kalau pian anda bertambah cinta lawan perguruan itu, pandang diri sidin itu kenyataan daripada Rasulullah. Kenyataan dari Rasulullah itu maksudnya beliau itu warasatul anbiya. Jadi pandang sidin itu adalah kenyataan daripada Rasulullah. Atau pewaris daripada Rasulullah. Kalau tingkatannya seperti itu. Kalau tingkatannya orang musyahadah di Nur Muhammad, ya salah satu pian itu mencintai itu. Bukan hanya guru aja, tetapi seluruh alam ini pian pandang itu kenyataan daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah kenyataan daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Yaitu awal dijadikan yaitu Nur Muhammad tadi itu.
Jadi awal kita itu kalau hendak bertambah cinta dengan guru tadi, satu tadi pandang beliau itu warisan Nabi, pewaris para Nabi, al ulama warasatul anbiya. Yang kedua musahadakan si din itu adalah Nur Muhammad. Jadi pandangan pian secara zahir dan batin pas sudah. Jadi bujur sudah. Kenapa guru sembahyang taat? Sembahyang taat, sembahyang awabin ya. Masalah Muhammad diri kita ini guru Muhammad yang sebenarnya. Muhammad yang sebenarnya pada diri kita adalah kenyataan daripada Nur Muhammad itu sendiri. Jadi kenyataan daripada Nur Muhammad itu adalah diri kita. Jadi kalau pian bertakun Muhammad di diri kita ya. Ya Muhammad diri kita ini Muhammad sebijian. Karena kenyataan daripada Nur Muhammad itu namanya Muhammad namanya. Jadi kita ini Muhammad yang sebijian tadi, yaitu kenyataan daripada Nur Muhammad. Makanya kalau kita menuruti zahir kita ini mengikuti sunnah Nabi. Secara zahirnya mengikuti Nabi yang di Madinah. Apabila pian pandang yang mengikuti Nabi ini yaitu diri kita, nah mengikuti sunnah Nabi ini kita pandang Nur Muhammad nah mengikuti itu. Maka itu berarti pian sudah lebur zahiran wa batinan. Zahirnya musahadah Nur Muhammad, menyaksikan Nur Muhammad, sedangkan zahirnya menggawi, melaksanakan pekerjaan Nabi Muhammad tadi itu. Nah, lihat kayaknya nih. Ada-ada aja lah. Nah, itu berarti pian sudah zahir dan batin namanya. Bahasanya itu bahasa tasawufnya seperti inilah. Orang tuh setiap hari bertemu dengan Rasulullah yaitu. Aduh, kayak apa ini? Lelet kah? Lelet kah? Aduh, kayak apa ini? Timbul lelet terus nah bila lep. Kayak apa ini? Pacul dulu ini. Di sini kada lelet guru bagus saja enggih. Ham, terima kasih. Kada baik nampak guru emonnya nampak je kada apa-apa. Mintuhan lakonnya. An punya ulun ni kada kana kayak tadi itu nah. Nggih. Nah, lelet guru aja. Bengkelah sahabat Endergon. Nggih. Kada nyaman ulun menjelaskannya tuh kalau nyelelet. Nggih, kayaknya terpuntal-puntal. Kada lelet kalau oh jelas benar. Sip. Oh bunga spion. Ide ini ada di pacah ulun tawakakan ontian. Bagamat suara pian tadi nyaring ja. Oh ya kah ini nah nyaring nah. Ulun ini pakai ini nah, pakai ini pulang. Jelas lah. Nah. Jadi pian yang ulun padahkan tadi tuh pian. Nah disitulah orang banyak sesat tuh, banyak sesat mengaku Rasulullah. Tetapi makamnya kada sampai ke situ. Makam di ilmu saja. Alah. Jadi pian harus diperhatikan itulah makam yang di situ. Sama orang mengaku Allah Ta'ala makamnya tuh hanya makam musahadah, belum makam mengamalkan lagi. Makam di ilmu tapi belum makam musahadah. Sedangkan makam musahadah itu kada boleh mengaku dulu. Sedangkan dia waktu panah pun kada boleh juga mengaku. Kecuali dia jajab sama sekali. Kada mengerti. Ingatakan itulah. Jadi orang mengaji itu gue mengamalkan aku Nabi aja. Rancak itu. Nah di situ salahnya gurunya kada memadahkan. Memadahkan itulah. Nah, jadi itu masalah musyahadahnya di Nur Muhammad lah. Kesalahannya itu di situ. Hanya belajar ilmunya. Kayak apa guru ada dang sanak ulun. Bujurkah terlalu mencintai perguruan daripada kuitan. Di masa dia itu maksudnya di dalam bimbingan guru, dia tetap aja mencintai perguruan. Karena mencintai perguruan itu karena membimbing batiniahnya sampai wasil kepada Allah Ta'ala. Tetapi purnama danilah perlu juga kita ketahui bahwasanya seseorang itu tidak akan wasil kepada Allah Ta'ala kecuali melalui ridha gurunya juga dan ridha orang tuanya. Jadi jangan sampai mencintai perguruan itu menjadi durhaka dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu adalah bahagian zahir kita. Sedangkan guru kita itu membawa kepada mengenalnya zahir dan batin tadi itu. Jadi mencintai perguruan jangan lupa juga mencintai orang tua. Karena ridhallahu tu firwidaril walidain.
Ridho Allah Ta'ala itu tergantung kepada keridaan kedua orang tua. Orang tua itu kalau nyarida bisa aja orang itu kada berguru bisa wasilinya. Bisa mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Contoh seperti Uwais Al-Qarani. Disayangi oleh malaikat. Kenapa? Oleh Allah Ta'ala. Karena dia bakti dengan orang tuanya. Kumai Kota Waringin Barat, julak asik. Akan wirid di akhir zaman. Wirid di akhir zaman banyak berdiam di rumah kalau pian sanggup. Iljamul buyut warida bilqut hatta ja'akal maut. Nah, lazimi di rumah ba'amaliyah. Ridha dengan makanan yang ada sampai datang menjemput oleh kematian. Itu dari dahulu dari Hasanul Basri. Di zaman tabi'in sini menyuruh kayak itu sudah. Ini kalau bisa. Kalau bisa. Kalau kada bisa tetap aja berpegang di akidah, sembahyang jangan dilepas. Purnama Dani. Alhamdulillah Padang. Terima kasih Padang. Padang Jamrud, Masya Allah. Nggih. Kita ulah judul Jabir asik nah. Nggih, judul Jabir asik nah. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sinyal kurang bagus nih bisa nih. Kayaknya nih. Kita ulah jadul jalan. Apa judulnya nih? Karena dulu nah, minta saran judul dulu nah. Balakasan mula judul nih. Aduh. Orang kah? Orang Lamandau, tinggal di Lamandau. Aduh. Sinyal kurang bagus nah. Lisda Aulia. Ya, assalamualaikum guru. Nggih. Ngelek lo nih. Iya ini kalau ulun kalau ngelek nih rasaan ulun. Kada nyaman lip kalau ngelek. Waalaikumsalam Amin LYV. Apa judulnya kita nih? Kada bergerak kan nih? Moderator. Mau bergerak? No, aduh. Kita cinta kepada guru tadi sudah ulun jelaskan. Kayak apa cara musahadah bagi pemula kayak apa guru? Rizki Aulia. Musahadah itu ada ilmunya dulu. Ada ilmunya. Musahadah itu dengan cara diberikan oleh guru kalau bagusnya. Guru yang mengajari setelah kita sudah paham yang dimusahadahi. Jadi seseorang itu kada kau musahadah kalau nya kada paham dengan yang dimusahadahi dulu. Jadi yang dimusahadahi apa dulu? Belajar ilmunya baru misalnya musahadah terhadap Allah Ta'ala. Ya belajar tauhid dulu. Belajar tauhid. Nah musahadah itu adalah pengamalan daripada tauhid. Namanya masuk ke dalam ilmu hakikat namanya. Kalau kita musahadah itu mengamalkan tauhid, masuknya kepada ilmu hakikat namanya. Lah, Masya Allah. Terima kasih. Putrali Mahabah. Mahabah sampai asik judulnya kayak itu Inggih. Asik apa yang buat kita itu asik guru? Membuat kita asik itu karena kita memandang jamal dan kamalnya. Kalau inya kada terpandang keelokan dan kesempurnaan kada mau asik. Khatamun nubuah. Itu lain khatamun nubuah. Salu ala Nabi Muhammad assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Anugerah sesirangan. Waalaikumsalam bini Lutfi. Masya Allah.
Kita buat judulnya panah gitu lah. Panah apa jurang? Bagus lah. Jurang panah apalah. Amin ya rabbal alamin. Judul tuh mempengaruhi juga. Oh, boleh juga tuh mahabbah. Boleh lah. Iya. Sarah buan pian juga menjelaskan lain ulun. Aja judul ini. Enggih. Saat salat jika tertidur berapa detik gimana guru? Bila salat bila waktu berdiri tidur batal. Enggih. Batal kan. Panah sama guru ini sama aja kena. Kepanaannya ulun jelaskan panah pada syekh, panah pada sifat dan panah pada af'al dan panah pada Nur Muhammad. Itu namanya makam mahabbah. Makam mahabbah itulah. Ulun jelaskan dulu lah. Makam mahabbah ini ada dua tingkatan lah. Ulun tetap aja di dua tingkatan. Kalau ijiznya tingkatan yang paling tinggi berarti disambatnya. Kalau ulun makam mahabbah ini tetap dua macam. Satu di makam namanya muwasalikin, dua di makam kata ijiz ini makam yang tinggi judulnya yaitu makam wali sudah. Bila makam mahabbah ini makam aulia. Kalau sesudah wasil. Tetapi kalau sebelum wasil itu namanya makam salikin namanya. Jadi pian harus tahu dulu. Makam mahabbah itu ada dua macam. Satu sebelum wasil, dua sesudah wasil. Cara membedakan mahabbah yang asli dengan yang palsu apa, Pak Guru? Ingatkanlah kita itu misalnya menunjukkan cinta dulu. Menunjukkan cinta itu ada buktinya dulu kita dengan Allah Ta'ala. Makanya ulun sebutakan di makam salikin tadi itu. Kalau mahabbah yang sebenarnya itu kada bisa lupa lagi. Kada bisa lupa lagi. Kalau mahabbah, makam mahabbah yang pertama yaitu makam salikin itu pian tunjukkan dulu mahabbah. Sampai ujar Ta'ala ana uhibbuhu. Kerjakan yang fardu, kerjakan yang wajib bersungguh-sungguh. Hatta uhibbahu ja'ala ta'ala sampai aku kena cinta lawannya. Disitulah makam panapilah namanya. Kalau Allah Ta'ala itu sudah cinta. Sesuai dengan hadis kursinya lah. Ma yatakarrabul mutakarribun bil paraid wa nawafil hatta ahibbahu ja'ala ta'ala. Sampai aku kena cinta. Dengan inya aja sih jar Allah Ta'ala. Bila aku cinta berartinya berjalan dengan aku jar Allah Ta'ala. Bilanya melimbaikan tangan berarti melimbaikan tangan dengan aku. Kalau nya berjalan berarti berjalannya dengan aku. Itulah makam namanya fanafillah. Jadi tidak bisa orang mencapai makam fanafillah terkecuali dengan mujahadah dan riyadhah dan musyahadah. Itulah riyadhah dan musyahadah itulah namanya makam mahabbah di makam salikin. Bukan di makam wasilin. Kalau di makam wasilin makamnya tinggi. Itu makam aulia. Ma ra'aitu syai'an ilallah qabla, ma ra'aitu syai'an ilallahu fi, ma ra'aitu syai'an ilallahu ma, syai'an ilallahu ma, ma ra'aitu syai'an ila ba'dah. Itulah makam mahabbah yang sebenarnya yaitu tingkatannya adalah makam aulia sesudah wasil nanti. Ahmadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah kayak apa penjelasannya gitu. Ahmad Rasulullah itu yang di dalam, yang sebelum jahir. Kalau yang sudah jahir yaitu Muhammad Rasulullah. Kalaunya zahir itulah wal awalu wal akhiru. Dan baguskah sangkakan amalan makasih bagus. Diamalkan Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu bagus. Muhammad Adam. Guru 4 batakun. Kalau kita jarah apa waktu kita ucapkan dulu. Sambat namanya kah dulu guru. Mengucap salam dulu kepada ahlul kubur itu. Hingga apalagi dia wali. Kita meyakini kalau wali itu orangnya kada mati. Hingga kada meninggal orangnya. Dalam artian jasadnya aja terkubur. Makna mimpi dikasih surban sama guru Pak. Bagus tuh. Hingga ayo teman perbanyak tap-tap layar Kang Megama masalah. Ahmad batin Muhammad zahir. Ya tadi itu. Ahmadnya yang batin, Muhammadnya yang zahir.
zahir dan batinnya itu terkumpul di Ahmad nanti. Yaitu Ahmad itu adalah pandangan batinnya adalah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pandangan batinnya adalah nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memandang siapa? Yang memandang ya nur Nabi kita juga. Pian tuh dalam keadaan memandang diri pian ialah jangan pian merasa memandang. Siapa guru yang memandang? Ya si Ahmad tadi. Si Ahmad tuh memandang siapanya? Ia memandang Ahmad juga. Pahamlah biar musahadah di dalam musahadah namanya. Ijislah. Jadi kalau kita memandang diri kita ini adalah Nur Muhammad, yang di luar ini yang memusahadahkan Nur Muhammad itu siapa? Nur Muhammad itu seorang juga. Sehingga jahir dan batinnya itu mesra sama-sama Nur Muhammad. Yang dipandang adalah Nur Muhammad, yang memandang adalah Nur Muhammad. Lalu inya kena pana dengan itu Nur Muhammad. Kenapa jadi bisa panah dengan Nur Muhammad? Karena dia memandang dengan Nur Muhammad tadi, maka yang dipandang tadi leburlah terhadap yang memandang tadi. Baru namanya itu wasil. Nah setelah wasil itu lalu terbukalah kebesaran Nur Muhammad tadi. Bila kebesaran Nur Muhammad tadi terbuka jamal dan kamalnya, maka nampaklah Nurullah. Kebesaran Allah Ta'ala yang meliputi akan itu Nur Muhammad tadi. Lalu orang itu jajab namanya fanaul fana. Setelah dia fana pada Nur Muhammad, dia fana lagi pada Nurullah. Nah setelah itulah dia akan mendapatkan mahakam mahabbah namanya. Nah mahakam mahabbah itu dapatkan mahakam mahabbah namanya. Nah mahakam mahabbah itulah sama nilai dinamakan Rizalullah. Namanya Rizalullah. Orang yang sudah di makam mahabbah, itulah makam Rizalullah. Siapa itu Rizalullah? Yaitu para waliullah. Disebut Rizalullah. Namanya. Jadi pian harus tahu namanya Rizalullah itu adalah orang-orang besar di sisi Allah Ta'ala. Atau orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Dinamakan Rizalullah namanya. Atau makam wali. Orang-orang wali. Bagaimana membedakan riyadhah, mujahadah dengan kita memaksakan beribadah karena kita la haula. Kita paksakan dulu beribadah itu. Kalau kada dipaksakan la haulanya jadi kulir. Makanya di makam salikin ini imislah ada namanya makam riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan. Yang asalnya kulir puasa. Banyak godaannya, bersungguh-sungguh puasanya. Itu namanya riyadhah dan mujahadah namanya. Harapkan cintanya Allah Ta'ala, kita paksakan kita ini mempersembahkan diri kita. Disitulah la haula wala quwata illa billahnya. Artinya aitakullah manistata'tum. Selama kita mampu ikhlas, kada ikhlas dulu di makam mujahadah ini, makam riyadhah ini, kita lalui terus ikhlas kada ikhlas kah. Ba'amaliyah supaya apa? Supaya kita terbiasa. Jadi bila sudah terbiasa lalu istiqamah kita. Nah, disitulah kita kadang lagi kita merasakan nanti karena makam la haula yang sebenarnya. Jadi makam la haula itu maksudnya setelah berusaha kita. Usaha mujahadah. Makanya orang yang di dalam riyadhah di makam salikin ini, kita lah membicarakan bukan di makam awam inilah. Tetapi kita di makam salikin. Kalau makam mahabbah inilah di makam salikin. Ulun 500 bila malam membaca Ahmad Rasulullah Muhammad. Masya Allah. Bagus tak? Tinggi. Ulun semalam ada tamimpi pian. Unjuki kubi. Masya Allah. Insya Allah. Guru tuklian. Itu apa? Tukilan. Nukilan kalau. Sabar tak ada nukil. Nukil itu kalau bahasa Arab ambilan. Jika mursyid kita wafat, wajibkah kita cari mursyid baru guru? Tergantung. Sayyidah Ayu Karnokaku Kurniawati. Kalau kita itu mursyid kita dengan mursyid kita itu belum wasil, jangan dulu mencari guru. Jadi amaliyah yang diberikan guru tuh amalkan. Jadululah, Sayyidah lah. Kaina sidin ada datang tuh dengan pian.
Ima Sidin datang, Sidin masih menjadi mursyid kita, ataupun beliau nanti datang memberi isyarat kita berganti mursyid. Biasanya kalau Sidin datang di dalam mimpi, itu beliau membawakan orang lain. Nah, orang lain itulah biasanya mursyid kita yang akan disuruh Sidin bermursyid ke situ. Biasanya. Seperti itulah. Jadi kalau Sidin kadang membawakan di dalam mimpi, jadi pian supaya terhubung terus dengan mursyid pian tadi, seidahlah pian laksanakan terus dulu wiritan yang diberikan Sidin. Nanti ada isyaratnya dari beliau. Si batin yang mendengar Nur Muhammad kitanya hilang sudah, mantap. Nah, itu masalah Nur Muhammad nih. Ini pian kada tahu pada ngaran ulun ini Muhammad Nur. Muhammadnya hilang, nurnya ada. Bilanya jahir, Muhammadnya ada. Tetapi dilipiti nur. Itulah Nur Muhammad. Itulah Muhammad Nur. Yalah. Bila ulun bepandir, itu nampak Muhammadnya. Bila Muhammadnya kada bepandir, berarti nampak nurnya. Bila inya bepandir, bisa juga nampak Nur Muhammadnya. Kalau anak ingatan orang tua, ingatkan orang tua. Kalau bisa jarah dulu ke orang tua, baru ke wali songo, apa salah? Tidak salah. Bagus jarah ke orang tua dulu. Cara melawan godaan iblis apa yang dilakukan? Ismail bin Ma'il, Masya Allah. Hingga orang caranya itu adalah dengan banyak riyadhahnya puasa biasanya. Dan banyak mengamalkan amaliyah-amaliyah, diantaranya salawat, istighfar, hingga seperti itu. Tapi yang utama adalah biasanya tuh melawan hawa nafsu itu dengan puasa. Salat istilah, salat pada lugat. Salat secara lugat itu adalah namanya ad-doa wastilahan. Secara istilah, kalau ada salah lah di kitab itulah. Kalau secara lugat doa salat itu. Istilahan wasyar'an mubtatihatun bitakbir muhtatimatun bis salam. Itu namanya salat. Ini. Guru kayak apa caranya beradab lawan guru yang sudah meninggal? Ya beradabnya amalia yang diberikan beliau diamalkan. Nah, kalau bisa mendoakan beliau atau ziarah ke kubur beliau. Aman kada berwudu bolehlah jalah guru bawirid, boleh je. Yang wajib berwudu itu ketika kita sembahyang. Itu wajib berwudu, sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah itu wajib berwudu. Adapun bawiritan itu bagusnya berwudu. Bagusnya karena wudu itu nur, wiritan itu nur. Jadi sama-sama nur jadinya. Mudah. Waalaikumsalam Hakim. Izin guru minta penjelasan riyadhah, musyahadah, muraqabah, mukasyafah. Wah, ini banyak ya Bang pertanyaannya. Masya Allah. Minta penjelasan riyadhah. Riyadhah itu adalah latihan. Apa yang dilatih? Musyahadah. Apa yang dilatih? Muraqabah. Hasil daripada musyahadah dan muraqabah itu mukasyafah namanya. Padahal orang yang musyahadah itu sebenarnya sudah mukasyafah, yuklah. Riyadahnya kita tinggal. Riyadahnya kita tinggal. Riyadah itu adalah perilaku kita menjalankan musyahadah dan muraqabah. Kalau musyahadah itu kan memandang sesuatu, ada suhudul kasrah fil wadah, wahdah fil kasrah, itu namanya bakabilah makamnya. Kalau ini memandang artinya la maujuda la kudrata kepada dirinya, itu namanya fanafilah. Ulun jelaskan dua macam dulu. Ada namanya di dalam musyahadah itu namanya bakabilah, ada namanya fanafilah. Kalau bakabilah suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Kalau musyahadah, kalau fanafilah, yaitu menyatakan mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Itu namanya fanafilah. Nah, pekerjaan musyahadah dan muraqabah ini namanya tuh sudah mukasyafah. Sebenarnya mukasyafah di makam musyahadah. Jadi seperti ini. Kita tuh kalau ada akuan satu, itu namanya kada mukasyafah. Atau kada memandang asal seluruhnya ini dari Nur Muhammad tuh kada mukasyafah namanya. Kada mukasyafah artinya kada terbuka. Arti mukasyafah itu terbuka. Jadi kalau dia memandang sesuatu ini belum lagi ingat dengan Allah Ta'ala tuh kada mukasyafah masih. Kada mukasyafah.
Seperti itu. Jadi kalau orang bisa musyahadah dan murakabah itu mukasafah. Artinya terbuka hijabnya. Hijab apa? Akuan. Disinilah namanya ketika kita musyahadah dan murakabah, disitulah namanya riyadhah. Lalu riyadhah itu menimbulkan mujahadah. Bersungguh-sungguh dalam riyadah itu menyatakan suhudul wahdah fil kasrah, wahdah fil kasrah, atau mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan jad. Atau orang tadi memusahadahkan akan segala sesuatu ini Nur Muhammad seberataan. Itu bila inya kawat tambus musahadahnya Nur Muhammad, atau dia merasakan kebesaran Nur Muhammad namanya murakabah, itulah terbuka namanya mukasafah. Mukasafah di makam musyahadah. Ulun selalu dua karena selalu dua itu ulun kada bisa pian. Kada bisa orang mengatakan bila musyahadah sudah mukasafah bujur, tetapi mukasafah belum asli lagi. Belum aslinya mukasafah. Mukasafah yang aslinya itu adalah di mana yang pian musahadahkan itu nampak pada diri pian. Yang mana pian murakabahkan itu pian tenggelam di dalam murakabah itu. Itulah mukasafah yang aslinya. Yang sebenar-benarnya, yaitu namanya fana billah bakabillah namanya. Fana aja dulu, wasil ilallah, wasilnya bila ini musahadahnya di Nur Muhammad, berarti wasilnya dengan Nur Muhammad. Bilanya wasilnya dengan tauhid, berarti wasilnya dengan tauhidul afal, tauhid sifat, tauhidul jad. Itulah mukasafah yang sebenarnya. Jadi orang tidak bisa mencapai itu mukasafah yang sebenarnya terkecuali dia harus mukasafah dulu di makam musyahadah dan murakabah. Understand? Belum punya lagi penjelasan ulun tuh. Sebenarnya pian kalau menjelaskan musyahadah dan murakabah ini itu kada tuntung selawas apapun pian menjelaskannya. Menjelaskan musyahadah dan murakabah ini pian harusnya tenggelam di makam musyahadah ini dah. Kada usah pian memikirkan panah mukasafah, ndak usah. Arti mukasafah itu dinding daripada diri kita ini lenyap, hilang. Akuan hilang. Ya tadi yang timbul Nur Muhammad saja. Nah pian yang memandang Nur Muhammad, yang dipandang Nur Muhammad. Bila pian tuh masih memandang merasa Nur Muhammad tuh pian baru makam mukasafah. Di makam musyahadah itu kada bisa pilih mukasafah yang sebenarnya. Ini pian duduk nih lah, duduk bepandir mendengarkan ulun nih. Pian itu kalau memandang ulun ini masih pian merasa memandang Nur Muhammad dengan ulun. Itu pian kada mukasafah lagi makam pian di makam musyahadah. Musyahadah pian tuh belum benar lagi. Nang benar kayak apa? Pian harus memandang ulun ini Nur Muhammad. Dan pian harus murakabah dengan diri pian. Jadi musyahadahnya misalnya dengan ulun memandang ulun ini Nur Muhammad. Memang ngaran ulun Muhammad Nur banglah. Pian harus memandang ulun ini Nur Muhammad. Nah, pian jangan memandang ulun ini, pian memandang ulun Nur Muhammad. Berarti pian kada main di murakabahnya. Jadi pian harus melenyapkan diri pian di dalam Nur Muhammad, murakabah namanya. Merasakan diri pian ini sebijian Nur Muhammad, lalu pian pandang ulun ini Nur Muhammad. Maka itu baru musyahadah dan murakabah di makam mukasafah namanya. Pahamlah wahyulah. Nah, kayak itu kada usah memandang ulun pulang. Kada usah memandang ulun. Pian pandang diri pian. Bila pian memandang diri pian adalah Nur Muhammad, menyatakan diri pian ini Nur Muhammad. Jangan pian merasa diri pian memandang Nur Muhammad. Itu belum terbuka namanya mukasafah pian. Masih terhijab pian di makam musyahadah namanya. Bila pian merasakan Nur Muhammad nang memandang Nur Muhammad tadi, nah itu sudah makam mukasafah namanya di makam musyahadah. Itulah musyahadah yang benar. Jadi musyahadah ini orang kada benar itu seperti itu. Dia harus merasa musyahadah. Disitulah makam di mana orang itu kada bisa wasil, kada bisa lejat. Kenapa? Inya kada sadar ada akuan di dirinya. Nah, inilah rancak ulun sebutakan bahwasanya di dalam kita berzikir itu harus berzikir kita. Di dalam musyahadah itu pian harus musyahadah. Nah itu maksud ulun rahasianya itu seperti itu. Kenapa orang kadang merasakan lezat? Dia harus merasa berzikir. Dia terus yang merasa musyahadah sehingga dia kada bisa menemukan. Kenapa? Karena ada hijab di antara yang dimusyahadahkan, kada bisa lebur dengan yang memusyahadahi. Coba sama-sama nur. Makanya nama Allah Ta'ala itu ada nur namanya.
Nama Nabi Muhammad pun Nur namanya. Lenyapkan diri kita nih kepada Nur itu. Sehingga Nurullah, Nur Nabi kita tuh mesra dengan Nurullah tadi. Asma Nabi tadi lebur dengan asmanya Allah Ta'ala. Maaf panjang penjelasannya yuk. Kada habis ulun menjelaskan hancur suara ulun. Kalau musahadah ini sudah terbuka kayak ini. Ya kena pulanglah. Ada membenak ulun. Masya Allah hajaan. Di mana aja mata memandang, mendengar pokoknya himung terus. Ya, itu sudah makamnya tadi. Makam musahadah. Sampai subuh kah amang nih sampai subuh terus. Piannya mana sampai berapa mengai? Bermimpi Rasulullah apakah itu benar-benar kalau bermimpi Rasulullah? Guru amun nasib rasa naas kayak apa cara menyukuri hidup ini? Pian kau merasakan naas tuh sudah syukur pian. Ma guru kayak apa pian kita kan berbicaranya masalah syukur. Masalah ini kan ulun kada kawal lagi menurunkan di makam awam. Kalau ulun ini sudah terpandir di makam salikin ini ulun kada bisa turun lagi pian. Susah kalau ini tuh pasti terbuka sampai ke situ semua. Jadi amun kita nasib merasa naas. Kayak apa cara mensyukuri hidup ini guru? Pian kau merasa naas tuh syukur dah. Artinya apa tuh guru ya? Artinya tuh pian tuh hidup. Inggi. Jangan pian memandang naasnya. Pandang syukuri yang bisa merasakan naas itu. Kayak apa ini makamnya? Iya makamnya berarti pian itu syukur diberi hidup kau merasakan naas. Wah itu pian. Kalau di makam ini kan ada lagi memandang naasnya. Yang dipandang adalah yang maulah naas itu. Setiap kali pasti ada menakoni kayak pas salatul daimnya. Salatul daim tadi bila orang itu bisa musahadah. Memandang yang memusahadahkan, yang dimusahadahkan, yaitu orangnya. Nah itu masalah salatul daim namanya. Salatul daim di pandangan namanya wasil terbuka. Itu namanya di makam mukasyafah. Itu salatul daim itu sudah di makam mukasyafah. Tetapi bukan di makam musahadah. Tetapi makam mukasyafahnya yang sudah wasil. Itu yang sebenarnya itu salatul daim. Salatul daim itu ketika kita itu benar-benar merasakan kebesaran Allah Ta'ala. Dan kesempurnaan Allah Ta'ala. Yaitu makam wasil Muhammad Panela. Jadi ulun kada hendak menyampaikan itulah salatul daim ini di makam musahadah. Yaitu orang memakai itu asal ingat aja gini aja. Sama aja sembahyang. Itu terpakai di makam musahadah itu. Itu kada asli lagi. Ini aja belum wasil. Di makam musahadah itu kita belum panak lagi. Hanya hendak memanakan. Hanya berada di makam mahabbah lah Muhammad Panela. Nah itu rasa kada tahan ulun mengeluarkannya dan kebanyakan yang hendak keluar. Ini. Bahagia dengan pian, membuatakan nama pian di Watasulun, kumpulkan dengan Abah Guru, Masya Allah. Kalau nampak terus kita semenjak orang tua ikut tarikat syariatnya, nyarinya tidak gimana salah berarti. Ini kada bisa, makanya orang masuk ke tarikat tuh orang sudah yang syariatnya itu benar-benar sudah dilaksanakannya. Nah, sehingga tarikat itu kan melaksanakan ibadah itu tarikat namanya. Jadi orang yang sudah bertarikat itu kalau dia sudah memaham syariat, rajinnya sembahyang, rajin dia berzikir, rajinnya beribadah, itulah di makam mahabbah namanya di makam salikin. Karena orang itulah awaladun juhrila. Bila orang bertarikat berarti dia di makam salikin. Di makam salikin itu adalah makam mahabbah namanya sebelum wasil. Jadi kalau orang bertarikat kadang menggawi syariat itu luput ngarannya. Ini salah besar. Bolehkah kita mengambil amalia di TikTok yang isinya contoh guru sekumpul? Kalau amalia yang zahir ya boleh saja. Ini kada apa-apa. Bila ada di Quran, di hadis. Kalau membaca salawat yang pertama dibaca apa guru? Sebut namanya kah guru? Membaca salawat tuh diawali bagusnya tuh membaca bismillah.
Yang kedua membaca innallahu wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hanya habis itu baca salawat. Guru ndak paham jarpian tadi. Amun bapandir nampak Muhammadnya, kalau diam nampak nurnya. Iya, itu namanya musyahadah dan murakabah ini saya. Bila ulun bapandir, nampak Muhammadnya. Kenapa? Karena jahir. Bila ulun badiam, yang jahir ini tenggelam di dalam nur Muhammadnya. Ya, sebenarnya bapandir dan tidak bapandir sama aja. Cuma bila bapandir itu kan kedengaran suara, namanya zahir. Maka nampak Muhammadnya. Maksudnya kejahiran daripada Nur Muhammad itu adalah Muhammad namanya. Pahamlah? Bila ulun nih bapandir, berarti suara ulun ini adalah Muhammad namanya. Kenapa? Karena dia kejahiran daripada Nur Muhammad. Paham pian? Bila ulun bergerak nih nampak Muhammadnya. Nampak Muhammadnya. Karena ulun memusahadahkan yang keluar ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Apabila ulun berdiam, berarti ulun tenggelam di Nur Muhammadnya. Jadi kada nampak lagi Muhammadnya. Misalnya kada bergerak, kada berdiam. Berarti ulun diliputi oleh Nur Muhammadnya. Seperti itu pian musahadahnya setiap hari. Bila pian berjalan, berarti Nur Muhammadnya nampak. Bila pian tapakur tenggelam, berarti murakabah Nur Muhammad yang menenggelamkan Muhammad tadi itu. Paham pian? Karena dua aja kita nih di jalan makam mahabbah nih. Musyahadah, menyaksikan Nur Muhammad namanya Muhammad. Menyaksikan bilanya murakabah berarti pian menyaksikan Nur Muhammad, merasakan Nur Muhammad. Paham lah pian? Yang paham tulis paham, yang kada paham tulis paham juga. Karena kada paham itulah berarti pian paham. Nah itu pian makin bingung tuh. Bila ulun sampai kayak itu tuh. Nah, supaya kau tahu kedudukan di dan makam di mana guru, jangan. Mun tahu kedudukan itu berarti kita sudah panah kena waktu terbuka ya. Ulun ni ya nala, pian harus naik nah, karena ulun ni diisyaratkan menyuruh menaikkan pian. Jadi pian multi aja. Jadi ulun ubah ulun. Nah, pian isyaratnya dari tadi ulun isyaratnya suruh naik. Jadi naik sekarang. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Iya. Insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang ulun jelaskan inilah masalah Ahmad dan Rasulullah, Muhammad dan Rasulullah. Kalau ulun membicarakan nur, masalah nur itu, berarti ulun membicarakan Ahmad dan Rasulullah, Muhammad dan Rasulullah. Huwal awalu wal akhiru, huwal zahiru wa batinu. Nah nih, sampai mana tadi pertanyaannya yuk? Insyaallah. Salah guru, salah. Ini hadir kayak apa ini guru? Ada. Kayak apa ini guru? Ada. Apa? Karena dari tadi ada isyaratnya. Karena namanya suruhnya turun dia surang. Ini soalnya ini tadi itu ulun pas menyimanuan pian tadi itu habis ulun menjelaskan waktu menjelaskan itu kan yang itu suruh orang naik. Ini apa? Sampai mana pertanyaannya? Nah, lagi asik ini paksa ulun perlu moderator nah. Ini kada kau lagi ya ulun melihat nah. Moderator ulun simatakan kalah kalau bisa. Ini ulun bertiga aja lah, naiklah. Yuk. Ulun mencari Abah Banjar dulu nah. Nah, ada si Dinda langsung ada jadi. Ini. Insyaallah alhamdulillah jadi. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ulun minta maaf lah tadi di awal itu memang ulun kada disuruh menaikkan pian.
Inge paham ulun. Tapi ini disuruh naik akan. Henge. Henge. Kayak Pak ulun ini menggagapi pertanyaan dua ini. Nama asli ulun ya, yang ulun kisahkan tadi. Bila jahir namanya Muhammad, bila batin namanya Nur. Jadi nama ulun tuh Nur Muhammad, Muhammad Nur namanya. Kalau melihati pertanyaannya Pak Ulun kata kawal lagi nah. Inge kenal melihat ya. Ayo yuk. Ayo mulai yuk. Apakah yuk ayo nah? Supaya kata buli kayak tadi nah. Tadi guru, supaya jelas tahapannya kan guru. Yang masalah riadah, ialah sampai ke muhtasab. Terus itu kan timbulnya di tanjibul panak, nah tanjibul itu kan di tanjibul nur tuh, nah sampai ke tanjibul nur aja kita. Gitu aja. Tadi kan sudah jelas benar sebenarnya kalau ulang-ulang ini panjang panggil ulun kada habis. Kada habis mun ulun menjelaskan kada bisa habis. Karena riyadhah, musyahadah dan murakabah itu sampai kepada namanya tadi mukasyafah namanya. Nah, ulun jelaskan itulah kalau kita sudah di musyahadah itu sebenarnya mukasyafah namanya. Artinya orang yang musyahadah itu di Nur Muhammad itu menyaksikan berarti akan Nur Muhammad. Berarti sifat keakuannya itu tenggelam di Nur Muhammad. Itu mukasyafah namanya sudah. Nah, memusahadahkan itu namanya riyadhah namanya. Nah, memusahadahkan itu. Memusahadahkan itu artinya menyaksikan. Menyaksikan itu di mana? Di gerak, di diam kita, di pandangan kita, di pendengaran kita. Menyaksikan apa? Tergantung pian musahadahnya. Musahadahnya bila Nur Muhammad itu berarti menyaksikan Nur Muhammad aja. Yang nampak itu seberataan. Semuanya itu disaksikan Nur Muhammad saja. Nah, kalau kada bisa menyaksikan berarti pian murakabah saja, merasakan Nur Muhammad saja. Makanya jarulun tadi, bila pian buncilak mata, membuka mata, dari membuka itu pian sudah merasakan Nur Muhammad. Karena berarti bergerak kelupak mata kita. Nyata kelupak kita dan mata kita melihat. Yang dilihat itu otomatis Nur Muhammad. Nah, apabila pian melihat itu, nang dilihat itu adalah Nur Muhammad tadi itu. Nah, itu batal musyahadah pian. Apabila pian itu merasa, pian nang menyaksikan Nur Muhammad tadi itu. Jadi pian bila kita merasa menyaksikan Nur Muhammad, berarti musyahadah kita belum benar. Bila kita merasakan mentauhidkan apal, memandang suhudul kasrah, fil wahdah, wahdah fil kasrah, atau mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan jat, tapi lupa dengan diri kita, kada tenggelam di Nur Muhammadnya, atau kada tenggelam di tauhidil apalnya, di tauhidil sifatnya, di tauhidil jatnya, batal tu musyahadah pian. Berarti munnya batal musyahadah tu riyadhahnya juga batal, mukasafahnya berarti batal juga ketiganya. Makanya dalam kita riyadhah itu hendaklah kita pun riyadhah. Kita melatih diri kita ini tenggelam di Nur Muhammadnya, dan yang dipandang itu pun harus tenggelam di Nur Muhammadnya juga. Artinya yang memandang adalah Nur Muhammad, yang dipandang adalah Nur Muhammad. Yang bergerak adalah Nur Muhammad, yang menggerakkan adalah Nur Muhammad. Sehingga dia mesra jahir dan batin. Disitulah namanya mukasyafah, di makam musyahadahnya. Ini baru benar musyahadahnya nih. Karena dia sudah terbuka hijabnya. Di mana terbuka? Terbuka itu dalam artian tertutup akuannya. Itu terbuka berarti meniadakan yang ada, timbul yang ada. Menyatakan yang ada ini Nur Muhammad, maka yang nyata cuma Nur Muhammad. Yang kita nang kejahiran Nur Muhammad ini tidak ada. Ibarat inilah. Ini di dalam ini Nur Muhammad namanya. Nah, yang zahir ini menutupi akan itu Nur Muhammad ini. Nur Muhammadnya menutupi yang zahir tadi. Tenggelam di dalam Nur Muhammadnya. Jadi yang nampak itu kita tuh tenggelamakan di dalam musyahadah itu. Ini nang zahir, misalnya yang zahir. Yang zahir ini nyatakan yang zahir ini yaitu ulun bepandir nih. Yang zahir nih. Tenggelamakan di dalam Nur Muhammad masuk akan. Jadi yang nampak ini cuma Nur Muhammad aja lagi.
Kita di dalam Nur Muhammad. Ini namanya orang itu musyahadah yang sebenar-benarnya. Yang zahir dinyatakan Nur Muhammad, yang memandang dinyatakan Nur Muhammad kalau musyahadahnya Nur Muhammad. Nah, mengerjakan ini jaruran tadi riyadhah namanya. Nah, bila memandang ini lah sama-sama memandang lah. Kalau yang ini memandang ini Nur Muhammad. Yang ini yang memandang ini Nur Muhammad juga. Nah, ini mau bisanya masuk ke dalam Nur Muhammad karena sama-sama Nur Muhammad bisanya masuk. Kalau lain, nah kada mau masuk. Anggaplah ini atau yang ini memandang kada bisa masuk, ya kada bisa lebur. Karena apa? Yang dipandang dan yang memandang sudah berbeda di makam musyahadahnya. Jadi kada bisa masuknya. Jadi seperti itu. Disitulah namanya makam mukasyafah tadi. Nah, setelah mukasyafah itu barulah nanti bisa kita diberikan Allah Ta'ala warid kalau sudah mukasyafah yang sebenarnya yaitu wasil ilallah. Disitulah kita akan merasakan benar-benar namanya kada ada lagi yang ini, tetapi yang ini yang kita rasakan. Nah, kita tadi yang Nur Muhammad tadi itu yang kenyataan daripada Nur Muhammad karena ini terbit dari dalam sini. Yang ini terbit daripada Nur Muhammad. Diri ulun ini terbit daripada Nur Muhammad. Ini anggaplah diri ulun. Ulun ini harus menenggelamkan diri ulun ini ke dalam Nur Muhammad ini. Maka yang nampak ini Nur Muhammad saja. Seperti itu, itulah namanya wasil, tetapi di makam musyahadah. Nah, itulah mukasyafah namanya. Sudah mukasyafah tetapi di musyahadah kita. Kasab artinya melihat bujur-bujur kada diri kita. Yang ada adalah Nur Muhammad. Baru Nur Muhammad kita ini lebur dengan Nur Muhammad ini, baru kita merasakan Nur Muhammad tadi. Kenapa? Bergerak kita, berdiam kita, itu di dalam Nur Muhammad. Kenapa? Karena sudah diliputi oleh Nur Muhammad. Sehingga jahirlah gerak dan diam kita ini kada nampak lagi. Padahal di dalamnya ada aja kejahiran Nur Muhammad tadi itu. Kita tadi itu ada aja di dalam ini, tapi kita ini makamnya diliputi oleh Nur Muhammad. Sehingga bergerak dan berdiam kita ini nampaknya cuma Nur Muhammad saja. Itulah namanya bila sudah sampai itu, itulah makam mukasafatut tam namanya. Mukasafah yang sempurna. Itulah dinamakan panaul pana. Pananya majar Nur Muhammad ini kepada Nur Muhammad yang aslinya, yang sebenarnya. Artinya dia kada merasa dirinya lagi karena sudah diliputi Nur Muhammad. Disitulah kedudukan makam kita nanti akan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Seperti apa Allah Ta'ala membukakan? Oh, tergantung dari kita nanti. Tergantung dari Allah Ta'ala. Kita setelah itu. Panjang aja lagi kisahnya. Sampai di situ dulu ya. Berarti sulah qadim lah, bro. Berarti sulah qadim lah. Hah? Kalau dia tenggelam, bukan dia kadim, tetapi merasakan kekadiman. Dululah tingkatannya sekali lagi, bila dia panah itu, panah pertama dia merasakan sama ulun, memanahkan diri, itu panah pertama tuh merasakan ulun, yaitu di makam musyahadah. Habis itu lalu makam mukasyafah namanya, bilang sebenarnya, yaitu insanul kamil mukamil namanya. Itu benar-benar dia tadi tenggelam di dalam sini sudah. Nah, setelah di dalam sini lalu terbuka rahasia yang ini. Yang itulah namanya makam panaul pana. Panaul pana dapat sir sudah. Disitulah makam bakabilahnya nanti itu. Makam yang kedua itu, kepanaan yang kedua itu maksudnya ialah seperti ini. Ulun jelaskan kalau kada paham, kalau orang kada paham. Kita ini kan di makam pertama tadi musyahadah itu menyatakan biasanya di makam tauhid lah, kada usah di makam nur. Sebenarnya mudah di makam nur kalau menjelaskan. Kalau di makam tauhid itu seperti ini. Ilallah, 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 ilallah. Menyatakan la mawjuda ilallah. Lalu dia tenggelam di dalam kalimat Allah itu. Di dalam sifat dan apal Allah Ta'ala. Kalau di dalam Nur Muhammad berarti tenggelam di dalam Nur Muhammad. Nah, kita menyatakan pertama ini dapat merasakan lezat lalu kita tenggelam. Setelah kita istighraq, panah namanya. Itu lalu diberikan oleh Allah Ta'ala sir namanya. Terbukanya rahasia daripada zat wajibal wujud tadi itu. Nah, terbukanya rahasia itulah yang menambah kepanaan kita. Nah, disinilah kita sudah masuk kepada makam bakabilah namanya. Karena sudah melewati fana ulfana namanya. Setelah itu panah, yang setelah dapat panah tadi, kita mendapatkan sir. Mendapatkan warid daripada Allah Ta'ala laduni. Nah, laduni itu yang membimbing kita,
untuk kepanaan yang kedua kita kada sadar lagi itu yang kedua itu. Disitulah makam namanya panaul pana itulah namanya bakabilah. Karena setiap dia pana itu akan menghilangkan basariahnya terus. Artinya itu apa? Setiap kita itu dibukakan mukasafah tadi, dibukakan Allah Ta'ala rahasia, maka disitulah kita semakin asik tenggelam. Semakin asik tenggelam. Disitulah kita merasakan benar-benar meliputi zahir dan batin kita. Tidak ada yang nampak lagi selain daripada Nur Muhammad tadi. Nah kalau bahasanya tuh sehingga Nur Muhammad tadi itu lebur dengan Nurullah. Tidak lagi kita mengenal Nur. Padahal kita kan panahnya pada Nur Muhammad. Setelah panah Nur Muhammad ini, Nur Muhammad tuh kada ada lagi. Kada ada istilah Nur Muhammad lagi. Disitulah Nur Muhammad namanya lebur dengan Nurullah namanya. Kita merasakan Jamal dan Kamal aja yang meliputi Nur Muhammad. Siapa? Yaitu diri kita. Yang panah pada Nur Muhammad tadi itu. Nah disitulah namanya bertambah panah kita itu hilang. Lalu dinamakan kita itu bakabilah namanya. Baka bukan dengan Nur Muhammad lagi. Panah bukan panah dengan Nur Muhammad lagi. Tetapi panahnya, bakanya itu dengan Nurullah. Apa itu Nurullah? Nurullah itu adalah kenyataan sifat dan apalah Allah Ta'ala. Disitulah namanya dalam Al-Quran Fa'in nama tuwalu pasama wajullah. Disitulah baru kita mengerti Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Disitulah kita mengerti la tataharraku jarrah ila biiznillah. Disitulah makam pian la haula wa la quwata illa billah. Benar-benar pian kadada di situ. Yang nampak billah aja, bi kudratillah, bi iradatillah, bi ilmillah. Sehingga kita itu bergerak tuh seolah-olah di dalam hadrahnya namanya. Itulah namanya Nur Muhammad tadi. Kalau sudah sampai ke situ, nah itu baru pian menyatakan Nur Muhammad itu bakabillah. Sifatnya orang kadim kan Nur Muhammad. Nah disitulah pian bisa menyatakan kadim di makam ajalinya, di makam kepanaannya Nur Muhammad itu, di makam pana pillah bakabillahnya. Kalau kita menyatakan Nur Muhammad ini belum lagi kadim. Jadi kekadiman Nur Muhammad itu adalah pertama sebelum jahir, yang kedua dia kembali setelah jahir, dia kembali. Ini Nur Muhammadnya kembali di dalam sifat yang baka, di dalam sifat yang kadim. Kadiminya paham yuk? Paham guru. Insyaallah. Itulah makamnya kadimnya Nur Muhammad tadi itu. Disitulah namanya fanaul fana baqaul bana. Jangankan ya kita sama kita merasakan sifat yang kadim, merasakan sifat yang baka itu. Nah itu karena apa? Karena sifat itulah yang menampakkan nanti akan sifatnya, kebakaan sifatnya. Karena sifat itulah nanti yang menampakkan akan kadimnya itu sifat. Begitu juga nanti Nur Muhammad itu. Kalau Nur Muhammad itu panah pada Nurullah, maka Nurullah itulah yang menampakkan bahwasanya Nur Muhammad itu tenggelam di dalam Nurullah itu. Sehingga dia tenggelam. Baka dengan sifatnya, baka dengan apalnya. Berarti dia kembali ke asalnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah namanya bakabilah, panapilah yang sebenarnya. Allahumma sholli. Ini ada Bapak yuk mana konakan. amun pandang satu daripada yang banyak dan pandang yang banyak dari satu guru jadi mana? Ya tadi. Kalau kita memandang satu daripada suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Kembalikan aja semuanya ini asalnya satu. Pian mengembalikan satunya tuh kemana dulu? Bilanya musahadahnya kepada Nur Muhammad, berarti seluruh yang ada ini termasuk gerak diam kita ini kembalikan kepada yang satu aja. Siapa? Nur Muhammad. Bilanya memandang yang banyak berarti musahadah namanya. Bila mengembalikan merasakan berarti merasakan Nur Muhammad yang meliputi seluruh alam. Itu berarti satu aja asalnya, yaitu Nur Muhammad yang kita pandang. Apa aja Nur Muhammad. Tapi kalau kita memusahadakan bergerak, berdiam, timbul macam segala ini, kita musahadakan terbitnya daripada yang satu, yaitu Nur Muhammad misalnya. Kalau musahadanya di Nur Muhammad. Kalau musahadanya di Tauhid, yaitu mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Dalam artian seperti ini, tidak ada zat yang bisa maulah yang banyak ini.
kecuali satu aja zatnya. Tidak ada yang bisa bersifat seperti yang banyak ini, kenyataan sifat yang banyak ini, kecuali sifatnya yang satu aja, yaitu sifat Allah Ta'ala yang kadim dan yang baka. Sifatnya Allah Ta'ala, karena zatnya kadim dan baka. Jadi boleh kita memandang alam ini adalah kenyataan sifat Allah Ta'ala. Sifat yang satu aja, siapa? Yaitu zat yang satu. Sifatnya satu juga, tidak ada sifat lain yang bisa menjadikan alam ini, menjadikan gerak kita ini kecuali sifat yang satu itu juga. Itu namanya tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul zat. Makanya di dalam kitab, di dalam masalah wahdaniyat ini orang perlu tahu lah bahwasanya tauhidul sifat itu maksudnya tidak ada sifat yang mampu bergerak, berdiam, maulah, menjadikan, melindungi, meliputi, mengetahui selain daripada sifat Allah Ta'ala itu aja. Kita punya pengetahuan, kita punya penglihatan, tapi penglihatan kita ini satu dengan alat, dua terbatas penglihatan kita. Berarti kada sama dengan sifat yang kadim. Sifat yang kadim itu melihatnya bukan dengan mata, melihatnya tidak terbatas. Yang jauh sama dengan yang dekat, yang yang di belakang sama di depan, yang di atas sama, meliputi namanya. Jauh, kenapa? Karena seluruh alam itu di pandangan sifatnya Allah Ta'ala itu kayak ini aja. Setitik nur Muhammad itu aja. Makanya kan bisa terlindung. Makanya kalau kita panah pada sifat itu, kadang-kadang kita itu melihat tadi itu, kenyataan nur Muhammad ini cuma satu titik aja. Di dalam tangan kita. Kalau kita dirasakan namanya kudrat iradatnya Allah Ta'ala di waktu panah. Disitulah namanya kita merasakan sifat yang kadim. Itulah namanya fana pada sifat namanya. Bila ini kada bisa sampai merasakan kayak itu, berarti kita belum panah lagi. Karena di kepanaan itu dua aja. Bila kada musyahadah, murakabah di waktu panah itu, menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, hancur lebur kita dalam kebesarannya itu. Apabila dia murakabah, dalam artian di dalam musyahadah, di dalam kepanaan itu murakabah, merasa diliputi oleh kebesaran sifat Allah Ta'ala, maka yang banyak tadi hilang di dalam genggaman yang satu tadi itu. Yaitu, mustahil Bang Ulun ini mencontohkan kena pian seolah-olah Ulun ini jadi Allah Ta'ala, kada kayak itu. Ini Bang, kena kita melihat pian rasanya menduduki dunia. Rasanya kenapa? Karena kita kada ada. Sifatnya Allah Ta'ala itu lebur dengan sifat kita. Sehingga kita itu dirasakan kebesarannya itu, sehingga yang lain ini lenyap di dalam kebesarannya. Nah, terbuat di sini seberataan hujan harinya, Masya Allah. Kadang guru, ini penjelasan piani tentang suhud lah. Kadang guru, ini penjelasan piani tentang suhud lah, berarti pandangan batin lah. Enggak, suhud namanya, musyahadah ini kan suhud namanya. Suhud ini maka mahabbah ini harus disuhud ini. Jadi suhudul wahdah fil wahdah jadinya guru lah. Jadi suhudul wahdah fil wahdah jadinya guru lah. Mbah, bisa benar wahyu sudah. Yang itu Abah Banjar. Abah Banjar apa kadap nih? Kadap kaulan. Ini tinggalan nenek. Kadap kaulan. Kadang guru supaya nyaman, ini kan berarti supaya nyaman, supaya jangan jadi orang tuh tergabung antara tadi, kan pandangan jadinya menjelaskan. Inge, musyahadah dulu kada bisa sampai kepada wahdah fil wahdah itu. Kada melalui makam ini dulu, makam musyahadah. Kada bisa. Bojor. Inge. Supaya tahu orang tuh artinya kita belajar ilmu musyahadah, belum tentu kita bisa musyahadah. Ujar ulun tadi kan, kita tahu aja musyahadah itu ingat lawan Allah Ta'ala aja. Tetapi kalau kita merasa ingat lawan Allah Ta'ala, belum masuk musyahadah lagi. Berarti orang itu belum bisa musyahadah. Makanya musyahadah ini harus berguru. Siapa yang dimusyahadahi, siapa yang musyahadah itu. Itu kalau yuk. Inggih, ujur benar, naam. Harus tahu. Nah, harus tahu karena yang dimusahadai, yang musahadah ini jadi satu namanya. Itulah namanya panah. Setelah panah itulah namanya suhudul wahdah fil wahdah namanya. Yaitu lebur, timbul yang wahdah aja lagi. Itu. Jangan kita sudah di makam musahadah ini lalu mengaku manunggaling kaulu Gusti, jangan, belum lagi. Belum lagi. Karena salah di situ.
ulun nih kada lupa terus manukarakan sepidul. Nah, kalau ulun nih bersepidul nyaman ulun menulisakan tingkatannya tuh, nah. Di dinding nih nyaman ulun tulisakan tingkatannya tuh nih makam panah ini. Sebenarnya kada berurutan Bang Yolah, kada ada Bang urutannya. Enggak. Cuma Nah, itu- memang kalau belajarnya harus tahu dulu seorang itu. Oh aku nih di makamnya sembahyang, makam syariat. Oh aku nih musahadah, berarti aku nih sembahyangku nih di makam hakikat, di makam salikin, di makam muridin namanya. Nah itu Ya. sampai kepada makam wasil itu. Yang menjadi masalah ini orang kada tahu. Bila musahadah asa wasil sudah. Nah itu yang bingung. Kada berpuasaan lagi, kada bersembahyangan lagi, mengaku Allah, nabi, sudah mengaku mulai. rasul sudah. Nah, Begamatan aja guru, begamatan aja menjelaskannya. bukan berarti ulun Pengamatan aja menjelaskannya. ingge Mas ulun tuh, kalau ulun tulisakan ya pian tulis di buku itu. Di buku tuh jadi kitab namanya, jadi kitab ma'rifat namanya. Mana Abah, sihat ya kapian Bah. Insya Allah. Ada dapang pilihnya lagi Kenapa pian nah. bakal Bah? Insyaallah. Ada dabang pilihnya lagi nah. Mama kadon kayak mulun nih. Ayang anda bertanya naik ya Abah tuh kan cariakan. Apanya Bah? No, di multi ya yang hendak naik lah. No, di multi yang naik lah. Ada Abah moderatornya. Ingge. Anu lah Sepenting bukan lagi, Guru. seperti inilah yang hadir seberataan ulun padahkan. Penting lagi guru. Belum ya ulun padahkan dulu yang hadir seberataan ini supaya pian merasakan lezat, pian bertawajuh aja. Apa yang ulun urutakan kaina, ulun kisahkan masalah musahadah itu pian ikuti di hati pian. Pian ikuti runtunan yang ulun ucapkan itu. Caranya memanakan ulun tuh, nah di waktu ulun berpandir itu pian ikuti. Mudah-mudahan nanti itu dari sirnya pian ikuti itu pian itulah yang murabi pian menarik pian di waktu pian umpat ulun lip nih pian bisa panah kina. Paling kada pian bisa merasakan lejat kina. Kalau ulun lejat itu pian bisa merasakan kelejatan kina. Apa yang ulun pandirkan ini itu adalah jalan supaya pian itu merasakan wasil bagaimana rasanya panah. Bagaimana rasanya pian itu tenggelam. Kalau ulun membicarakan Nur Muhammad, langsung dia pian rasakan diri pian Nur Muhammad dulu. Kada usah memikirkan kada pian itu pandiran ulun. Ujar ulun akan diri pian Nur Muhammad. Yang mana? Bila pian bergerak Nur Muhammad tuh. Bila pian berpandir Nur Muhammad tuh. Bila bergeritik dalam hati Nur Muhammad juga. Dan walhasil zahir batin pian tuh pian harus nyatakan dulu Nur Muhammad. Supaya pian nanti mengikuti aja Nur Muhammad ini kemana arahnya menenggelamkan itu. Bila bergerak ingatakan jarulu Nur Muhammad gerak akan rasakan itu Nur Muhammad yang bergerak lain pian. Bila pian mendengar rasakan dengar itu adalah Nur Muhammad yang didengar Nur Muhammad yang mendengar Nur Muhammad. Seperti itu aja pian. Kada usah pian belajar macam-macam itu rasakan aja. Nah, bila pian bernapas, rasakan napas pian itu kenyataan Nur Muhammad. Yang merasakan kenyataan Nur Muhammad itu adalah Nur Muhammad itu sendiri. Pian bulak balik akan Nur Muhammadnya itu di napas pian. Tinggi pian baca salawat boleh, kada dibaca salawat boleh. Itu namanya jikir sir, jikir mesra dengan Nur Muhammad. Cara memesrakan Nur Muhammad itu di gerak kita, di diam kita, di napas kita, di detak jantung. Dan bila pian mendengar ulun, dengarkan itu Nur Muhammad. Walaupun ulun ini nama ulun Muhammad Nur, tapi jangan pian nyatakan ni Muhammad Nur. Tetapi pian nyatakan ulun nama pandir ini pian pandang Nur Muhammad. Yang pian memandang itu nah Nur Muhammad juga. Rasakan aja pian, kada usah paham. Pian tarik napas pian, rasakan Nur Muhammad itu mengalir lewat napas pian, mesra ke seluruh badan pian, mesra ke seluruh batang tubuh pian, mesra kepada penglihatan pian, mesra kepada pendengaran pian, mesra kepada gerak dan diam pian. Itu Nur Muhammad pian gerak akan nah. Nah, rasakan Nur Muhammad nah. Nah. Rasakan Nur Muhammad. Nah. 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 Ya Rasulullah. Allahumma sholli alaihi. Ya Rasulullah. Allahumma salli. Ya Rasulullah. Allah
Sallallahu alaihi. Ya Rasulullah. Allahumma shalli ala. Ya bang. Allah sallallahu alaihi ya Allah ya Rasul. Allah sallallahu alaihi ya Allah ya Rasul. Ada lagi bang. Keluar masuk napas adalah Nur Muhammad ujar. Keluar masuk napas adalah Nur Muhammad ujar. Ya itu keterangannya. Adang guru sebuting tadi kan yang dianukan tadi tanjibul fana. Ini tadi kan ulun sudah merasakan yang itu kan sebujurnya sudah sudah tanjibul nur ilahana kalau itu guru Sudah tanjibul nur ilahana kalau itu. Apanya? itu tadi kan pian lebur tadi itu sudah tuh artinya lebur Apa yuk? itu tadi kan pian lebur tadi itu sudah tuh artinya lebur hancurnya Iya. nur itu kan jadi pian itu sudah kan tadi Ya kan itu mesra itu kan. Hancurnya nur itu kan jadi pian itu sudah kan tadi kan. Hancurnya bab tinggi. Itu kadang kalau lagi ulun mengisahkannya, cuma itulah namanya itu lebur itu. Lebur itu macam-macam nanti. Yolah lebur itu di awal kita lebur itu macam-macam yang kita rasakan. Jadi ada cirinya dengan kita, ada cirinya kita mesra itu. Ada orang terdiam, ada tertangis, ada tertunduk aja kena itu macam-macam. Kenapa? Di awal kita lebur itu kita melihat kesempurnaan. Meliputi kita terasa kita sebijian, terasa kita kadada lagi nampak bujur dah sebijian diri kita ini digerak kita. Makanya di dalam Quran itu disebutkan fa innama tuwallu fasama wajulah. Arti wajulah itu kebesaran Allah Ta'ala nampak digerak dan diam kita. Kalau kita memesrakan Nur Muhammad maka nampak digerak diam kita tadi Nur Muhammadnya. Nur Muhammadnya. Itulah namanya sudah tercapai wasil namanya. Wasil tadi itu. Wasil tadi itu. Nah, wasil itu kan kadang lawas, kadang sebentar, kadang lama. Kalau kita surangan lama. Kalau kita seperti ini, kita anak lama berdiam. Berdiam, jangan berpandir, jangan apa. Rasakan terus dia mulai mesra itu. Rasakan terus. Tapi kita kadang kawal lagi memandang yang lain. Kadang bisa lagi kita berpandir dengan orang. Kadang bisa lagi. Karena kita lenyap sudah di situ. Tenggelam di situ. Asyik. Kenapa? Kadang bisa memandiri yang lain. Karena yang lain tuh yang kita lihat itu juga nur itu juga lagi. Itulah namanya fa'in nama tuwalu pasama wajullah. Makam panafillah itu kada bisa lagi yang nampak yang lain. Karena yang lain tadi jar ulun termasuk sudah di dalam sini. Nah, ini yang lain seluruh alam itu ini. Lalu dia tak. Nah, kita ini lebur dengan Nur Muhammad, maka seluruh alam ini tertarik dengan kita. Dia panah di dalam Nur Muhammad karena ini kita panahkan. Kita panahkan tadi kan di pandangan musyahadah kita.
Apapun yang kita lihat, kita dengar, berarti seluruh alam ini, mambaul akwan ini, hayatul akwan, sirul akwan, sabarataan, kita panakan sirnya itu di Nur Muhammad. Sehingga dia tenggelam di dalam Nur Muhammadnya langsung sabarataan. Jadi di mana-mana aja lagi kalau kita sudah panah nampak pada diri kita dan seluruh alam ini, itulah Nur Muhammad nampak, bukan lagi hujan. Bukan lagi itu yang bergerak orang. Tetapi di dalam setiap gerak, di dalam setiap diam orang, di setiap yang kita dengar, disitulah nampaknya Nur Muhammad sudah. Itu artinya lebur kita panah tadi. Bukan berarti kita masuk ke dalam Nur Muhammad, yang lain ini hilang di dalam Nur Muhammad. Tidak. Tetapi yang semuanya ini nampak tuh kebesaran Nur Muhammad tadi itu. Kita hilang taubai dengan berbarangan dengan seluruhnya bila kita panah itu. Hapi ulun pian dalam sabarataan ini ulun panah semuanya. Tidak ada lagi yang ulun pandang sabarataan yang hadir ini ataupun yang di luar di tempat ulun ini, kadang nampak satu aja yang nampak, yaitu Nur Muhammad aja yang meliputinya. Nah itu makanya kita tadi ulun suruh memasrahkan lewat napas itu supaya kitanya yang lebur, karena kuncinya di kita. Di musahadah kita, di suhud kita. Bila kita mensuhud Nur Muhammad dengan Nur Muhammad, maka kita ini lebur dengan Nur Muhammad. Maka yang lain ini ikut lebur dengan Nur Muhammad. Karena apa? Kita memandangnya Nur Muhammad, yang memandang Nur Muhammad. Mana kita tenggelam dengan Nur Muhammad, maka yang di luar ini pun tempat tenggelam di dalam Nur Muhammad itu. Maka kadang-kadang nampak Nur Muhammad itu dia sebijian. Seluruh alam, itulah nuktah namanya. Kita kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali ke asalnya, yaitu ke Nur Muhammad tadi itu. Itulah makam baka dengan Nur Muhammad, panah dengan Nur Muhammad. Nah setelah itulah kita mendapatkan sir namanya. Nur Muhammad itu adalah kenyataan daripada Nurullah. Ini otomatis ya, bila kita ini panah pada Nur Muhammad itu langsung terjali kebesaran Allah Ta'ala. Kada bisa, karena Nur Muhammad itu bila lebur kita terhadap Nur Muhammad, maka langsung terbuka rahasia daripada Nur Muhammad tadi itu, yaitu kamal dan jamalnya Allah Ta'ala. Itu mesti kada bisa. Kada bisa, kada. Bila kita itu panahnya terhadap Nur Muhammad saja, nah, ingat akan buhan pian sabarataan. Bila kita itu panahnya terhadap Nur Muhammad saja, ingat akan pian sabarataan. Tajalinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Allahumma salli alaihi. Sudah guru, sudah. Bila panah tuh pian pasti bertamuan taruh dengan sidin. Setiap waktu pian panah dengan Nur Muhammad itu pasti pian bertamu dengan sidin. Ya Rasulullah. Kada bisa kada pian. Sudah guru, sudah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sidin itu yang nyata, Nur Muhammad yang nyata sidin. Hujan di daerah Manda, hujan tempat sini, makanya kemeruh.